Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, mari bersama-sama kita mengawali kajian kita ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dalam kondisi apapun kita harus bersyukur kehadirat Allah. Nikmat yang Allah limpahkan kepada kita cukup banyak. Nikmat iman, Islam, sehat, itu adalah nikmat-nikmat utama. Karena itu mari kita manfaatkan anugerah Allah itu dengan senantiasa menambah-nambah kebaikan. Selawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara sekalian, suara saya barangkali belum normal. Ini pita suaranya bermasalah. Karena itu saya akan menyampaikan kajian ini pelan-pelan saja. Kalau seminggu yang lalu kajian ini saya angkat sebuah kisah tentang orang Ansor yang biasa tetapi ahli surga. Dan mudah-mudahan kisah itu menginspirasi bapak-bapak dan jamaah sekalian. Nah, malam ini saya akan cerita lagi tentang peristiwa yang pernah terjadi di zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Jadi al-kisah, jazakumullah, saat Imam Syafi'i di tengah-tengah memimpin membina umat itu, ada seorang yang alim, orang yang berilmu, dan orang ini juga termasuk punya, kaya lah gitu. Dia punya kebun kurma dan macam-macam. Nah, ketika si alim ini sakit dan dia merasa sepertinya tidak lama lagi ajal akan menjemput, dia panggil anak laki-lakinya, 3 anak laki-lakinya, untuk menyampaikan wasiat. Anak pertama dipanggil, nak, nanti kalau ayahmu ini sudah betul-betul menghadap Allah, aku wasiatkan kepadamu, tolong aku dikubur di kebun kurma. Karena memang dia punya kebun kurma. Anak pun mengingat wasiat itu. Anak kedua dipanggil, nak, nanti kalau ayahmu ini sudah menghadap Allah, tolong aku dikubur di samping masjid. Beda lagi nih wasiatnya. Tapi nggak bisa membantah. Iya, kata si anak kedua. Anak ketiga, laki-laki juga ini. Dan kau, nak, nanti ketika aku sudah betul-betul menghadap Allah, tolong ketika engkau mengkafaniku, jangan kau bungkus kedua tanganku.
Tapi karena ini wasiat, si anak nggak berani membantah. Maka ketiga anak dari orang alim ini menyatakan iya. Qadarullah, tidak lama kemudian si alim ini betul-betul meninggal. Nah, setelah meninggal dunia baru terjadi masalah, kebingungan. Ketiga anak laki bersaudara tadi saling berdiskusi. Ini bagaimana menjalankan wasiat tetapi berbeda-beda. Wasiat pertama supaya almarhum dikubur di kebun kurma. Yang kedua minta dikubur di samping masjid. Yang ketiga aneh lagi nih. Ketika mengkafani supaya tidak membungkus kedua telapak tangannya. Nah, dalam kebingungan itulah kemudian ketiga anak-anak yang soleh ini menghadap Imam Syafi'i rahimahumullah. Siapa tidak kenal Imam Syafi'i? Al-alim, al-alamah, orang yang sangat dalam ilmunya dan dia memahami tentang hakikat ilmu. Maka ketiga anak laki-laki yang soleh ini sebelum melaksanakan wasiat orang tuanya tadi, dia sempatkan minta pandangan, minta bimbingan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i setelah mendengar wasiat tadi yang berbeda-beda? Oh, jadi begini, tiga-tiganya bisa kalian kerjakan. Pertama, bukankah ayahmu punya kebun kurma? Betul. Nah, kuburlah di sana. Yang kedua, nanti setelah dikubur, maka bangunkanlah masjid. Bukan kuburan dalam masjid, Pak. Bangunkan bangunkan masjid di kebun kurma itu. Terjawab kan? Orang alim, Pak. Kalau nggak alim kan bingung ini kan. Lah cuma yang ketiga, bagaimana nih Imam Syafi'i? Oh, yang ketiga itu sekalipun ini wasiat tidak perlu kalian kerjakan. Sekalipun ayahmu berwasiat seperti itu. Kenapa? Sesungguhnya kalian sedang diajari oleh ayahmu yang alim, yang kaya itu, bahwa setelah meninggal dia tidak membawa apa-apa. Ucapan ayahmu itu supaya kalian sadar bahwa harta kekayaan, posisi, jabatan apapun yang selama ini kalian perebutkan di dunia ini tidak ada satupun yang terbawa. Maka dilukiskan dengan tangan yang terbuka. Jadi yang dua wasiat pertama kedua bisa dikerjakan, yang ketiga ternyata ini wasiat mengandung pelajaran dan tidak harus dikerjakan. Karena nanti wasiat yang menyelisih syariat tidak wajib dan haram dikerjakan. Dalam syariat Islam ya orang kalau dikafani ya semuanya terbungkus. Kecuali orang mati syahid, orang sedang perang di medan juang sana, ya kain itulah yang menutupi dirinya. Orang sedang umroh atau sedang pakai kain ihram, ya dibungkus dengan kain itu walaupun tidak cukup. Tapi kalau yang meninggal wajar, maka walaupun ini wasiat tidak boleh dikerjakan. Jamaah rahimakumullah, kenapa saya mengangkat tema sederhana ini, dan kisah ini masyhur di kalangan para ulama. Kisah ini sebetulnya untuk mengingatkan kita tentang suatu waktu, suatu saat yang tidak bisa kita tolak, yang tidak bisa kita ingkari, bahwa siapapun yang namanya manusia, dia tidak akan bisa menghindar dari kematian. Maka yang bisa kita lakukan adalah belajar tentang amalan-amalan apa yang bisa mengawetkan pahala walaupun kita sudah terbujur kaku, Pak. Ini yang kadang-kadang luput dari jangkauan pikiran kita. Selama ini yang kita ketahui cuma satu hadis
idza mata banu adama in qata amalu ila min salas. Tatkala anak cucu Adam telah meninggal, putus amalnya. Enggak ada lagi tambahan amal. Illa min salasin, kecuali waktu dia hidup dia punya tinggalan. Jadi bapak-bapak kita semua, ini hadis ini masyhur. Walaupun nggak hafal redaksinya, hafal maknanya. Pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Udah maklum semua itu. Ya, walaupun sudah hancur lebur badan tulang-tulang kita, ketika kita waktu hidup bersedekah jariyah, maka pahalanya terus mengalir. Sedekah jariyah itu memberikan sebagian hartanya yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan orang banyak. Bisa berupa hibah tanah atau wakaf untuk lembaga-lembaga pendidikan, untuk tempat-tempat ibadah, itu namanya jariyah, mengalir, Pak. Atau bahkan barangkali hanya beberapa meter tanah untuk jalan, sehingga bisa memperlancar komunikasi hubungan antar kampung. Jangankan kampung, Bapak bertetangga gitu ya, di sana rumah, di sini rumah, kemudian kebetulan posisi rumah kita paling depan. Orang kalau ingin ke rumah seseorang di belakang sana harus melewati pekarangan Bapak. Maka siapa yang memberikan walau setapak kaki untuk berjalan, itu nanti masuk dalam hitungan amal jariyah. Jadi jangan bakhil-bakhil sekali kalau urusan ini, Pak. Sebab kalau mati seperti tadi, nggak ada yang dibawa, hanya menjadi beban. Jadi enak nggak enak jadi orang kaya itu, Pak. Kan ada orang sering memamerkan tanah saya sekian hektar, tapi hanya diminta sepetak saja untuk jalan, wah berantem. Kalau perlu nyabut parang, nggak nyambung dia, nggak nyambung. Ini kita udah ngaji, karena itu harus beda dengan yang tidak ngaji. Ya, mari kita berbekal yang terbaik, terutama yang punya atau yang diamanati rezeki. Yang kedua yang sering kita dengar, waladin salihin yad'u lahu, atau kalian meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yang soleh. Otomatis kalau anak yang soleh mendoakanmu, nggak mungkin ada anak soleh tidak mendoakan. Jadi efek daripada soleh itu pasti mendoakan. Ini juga harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai anak-anak yang Allah titipkan sebagai model untuk mengawetkan amal itu kemudian tidak berfungsi karena tidak kita bikin soleh anak itu. Bagaimana biar anak kita nanti soleh? Ya dicarikan tempat yang bisa membuat dirinya soleh, dipondokkan atau disekolahkan umum, tetapi tetap diberi asupan ajaran agama. Sekarang apa gunanya anaknya banyak tapi nggak soleh, Pak? Hanya bikin sengsara sampean. Nanti di sana akan berat tanggungannya itu. Ya, anak itu kan amanah, kan? Tidak semua orang dikasih amanah, kan? Itu. Nah yang terakhir yang sering kita dengar, ilmin yuntanfa'u bih, atau sebelum engkau meninggal engkau pernah membagi ilmu yang bermanfaat kepada sesama. Ya. Kan bapak-bapak kita semua udah cukup lama ngaji nih, udah punya ilmu kan, nggak usah nunggu jadi kiai, nggak usah nunggu jadi ustadz, nggak usah nunggu diundang 100 orang, semampu kita berdakwah. Sebab siapa tahu dengan memberikan 1-2 ayat, 1-2 hadis kepada saudara kita, apalagi keluarga kita, itu bisa menjadi asbab keberlangsungan amal. Ya,
Ini hadis Bukhari, muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Nah, ada satu lagi hadis dari Ibnu Majah dari sahabat Khuzaimah dengan sanad yang hasan. Hadis ini menjelaskan ada tujuh amalan paket. Barang siapa yang memiliki 7 ini, maka sekalipun sudah meninggal, amalnya masih terus berjalan, terus bertambah. Walaupun bapak-bapak tidak hafal, silahkan disimak satu persatu. Saya akan bacakan matan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yakhlaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Itu redaksi awalnya. Amal-amal kebajikan seorang mukmin dapat menyusulnya sesudah ia mati. Jadi tenang aja Pak, kalau sudah ngerti ilmunya gini Pak ya. Kita sudah di alam barzah nih, udah dikubur. Tapi amal masih ngantri. Terus tiap hari masuk. Iya. Kan seneng kan gitu kan? Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Amal-amal kebajikan seorang mukmin, ingat seorang mukmin, yang enggak mukmin enggak masuk. Karena syarat keterlangsungan amal itu mukmin. Nah, gitu udah masuk nih mukmin nih. Yang dapat menyusulnya sesudah dia mati antara lain al-awwal, pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilman, ilmu, 'allamahu, yang dia ajarkan, wa nasyarahu, dan dia sebarluaskan. Ayo berlomba-lomba bapak-bapak. Jangan sampai bapak-bapak jauh-jauh datang ke majelis ilmu, kemudian sudah mendapatkan ilmu, tetapi tidak memiliki manfaat setelah mati. Memang belajar saat ini dapat pahala Bapak, tapi dapatnya saat hidup saja. Ya, begitu mati putus. Kan kita tidak pengen ya amal kita akan terhenti Pak ya, walaupun sudah mati. Itu udah bagus, apalagi yang datang dari jauh Pak ya, paling jauh beliau rajin lagi. Berapa langkah yang Bapak tempuh, pahala semua Pak. Duduk antum dari awal sampai akhir majelis ini dinaungi sayap malaikat pahala. Tapi mohon maaf, bismillahirrahmanirrahim, itu hanya akan terhenti setelah bapak-bapak meninggal pahala itu. Bagaimana biar pahala bapak terus ngalir walaupun udah meninggal? Bagaimana pahala Pak Radio, mana Pak Haji? Rajin nih, biar tetap ngalir. Nah, caranya wa 'allamahu wa nasyarahu, kita ajarkan kemudian kita sebar luaskan. Jangan hanya diingat aja. Maka setiap kita jadilah orang-orang penyebar ilmu, penyampai ilmu. Caranya gampang. Pak Wandi sama Pak Haji Haris sambil ngopi di warung, kan gitu, datang saudara kita kok makan pakai tangan kiri. Nah Bapak dengan cara yang santun diingetin, Mas, biar makannya berkah, makannya pakai tangan kanan, tapi yang santun. Itu sudah pahala Pak. Ya, jangan dibiarkan. Ada orang makan di warung minta air panas,
Begitu minum ditiup, ya, setiap minum ditiup. Pak Aris bilang, Mas, yang benar kalau minum air jangan ditiup. Berapa kebaikan itu Bapak dapatkan? Jadi nggak perlu formal kayak misalnya para ustadz resmi gitu Pak ya. Enggak. Antum semua adalah ustadz dan bisa mengawetkan amal di sepanjang waktu. Ambil mad'u pendengar jamaah yang terkecil, ku anfusakum wa ahlikum naro, keluarga. Bapak-bapak ini kalau telaten gitu duduk sambil ngopi sambil ngeteh ngobrol sama istri itu udah bisa dakwah. Punya istri senengnya kalau kondangan pamer, serbuak emas semuanya keluarin semua, dandanannya menor. Bapak dakwah dengan baik. Bu, itu namanya tabarruj. Tabarruj itu memamerkan kelebihan diri dengan pernik-pernik kekayaan. Daripada nanti ibu gosong dibakar, nggak usah. Dakwah itu Pak. Tentu dengan cara yang baik kalau mengingatkan orang. Yang pertama tadi apa? Ilmu yang diajarkan dan disebar luaskan. Yang kedua, perbuatan yang bisa melanggengkan amal anak Adam walaupun meninggal. Wa waladan salihan tarakahu. Ini mirip dengan hari pertama tadi. Wa waladan salihan tarakahu. Anak-anak yang soleh yang ditinggalkannya. Anak jamaah serengsem yang pirai rintang runtung ayah anak istri ngaji di sini datang, di Nurul Yakin datang. Ini pilihan Pak. Iya. Buat anak-anak kita itu yang kelihatannya kadang-kadang ngerepotin, kelihatannya cuma minta dana, ya, tapi ia menjadi aset pelanggeng amal soleh kita kalau mereka itu kita jadikan anak yang soleh. Maka jangan terlalu membanggakan anak-anak kita karena sukses urusan duniawi tetapi dia tidak soleh. Yang cakep itu duniawinya sukses tetapi urusan agamanya juga sukses. Udah senyum-senyum itu Pak. Punya anak nggak usah disuruh sholat sudah sholat. Punya anak nggak usah disuruh baca Quran sudah baca Quran. Suruh anak punya anak tutur katanya bagus. Nggak diminta mendoakan kita. Oh, udah senyum Bapak, mati besok siap itu. Tapi jangan mati besok Pak Ujang. Urusan mie ayam masih panjang nih. Ya, anak yang saleh. Yang ketiga, wa mushafan warathahu, amal perbuatan pekerjaan yang bisa melanggengkan amal adalah Al-Quran atau mushaf yang diwariskannya. Katakanlah kalau pengertian di sini misalnya bapak-bapak yang rezekinya dilebihkan Allah, maka bapak membeli 10 atau 20 Al-Quran kemudian diberikan misalnya di TPA atau di pondok pesantren atau di masjid. Wah, itu pahala mengalir Pak. Makanya bapak-bapak yang pernah tindak ke Mekah atau Madinah itu di setiap dinding atau tiang-tiang masjid itu tidak pernah kosong Quran. Selalu nambah. Kenapa? Itu bukan takmir masjid yang beli. Itu yang beli rata-rata jamaah yang sedang ziarah. Yang sedang haji, yang sedang umrah. Mereka beli berapa puluh kemudian ditaruh di masjid. Bukan untuk zimat, bukan. Dia tahu
Bayangkan kalau misalnya setiap hari orang ziarah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, menunggu waktu sholat, dia baca Quran yang Bapak titipkan itu. Apa Bapak enggak tinggal ngitung aja nanti di akhirat pahala itu. Nah sekarang bagaimana gerakan mewariskan Al-Quran ini juga kita semangati. Saya kira sudah cukuplah isi rumah kita itu Pak. Jam dinding sudah ada, TV sudah ada, perabot, meja komplit kan? Sekarang yuk kita berpikir menyiapkan perabot akhirat. Mulai berpikir menyiapkan tabungan akhirat. Nggak mahal kok Quran itu. Diam-diam Bapak ngirim Al-Quran di pesantren. Diam-diam ngirim di tempat anak-anak tahfiz Quran. Wah itu luar biasa itu. Dan Nabi menyatakan wa mushafan warathahu, orang-orang yang mensedekahkan, mewakafkan Al-Quran atau mushaf Al-Quran. Ini amalan yang ketiga, jamaah rahimakumullah. Amalan keempat yang bisa juga mengawetkan pahala amal soleh kita, au masjidan banahu, atau waktu hidupmu engkau membangun masjid. Ini pengertiannya bisa membangun masjid sendirian atau membangun bersama-sama. Membangun masjid. Dan alhamdulillah bapak-bapak para jamaah kan sudah terlibat nih bangunan Masjid Nurul Fuad misalnya. Ada yang tenaga, ada yang harta. Bagaimana mereka yang mendirikan masjid sendirian untuk kebaikan umat? Sepanjang niatnya lillah, dia walaupun sudah meninggal, amalnya tidak putus-putus. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau misalnya kami bangun masjid? Dari awal rancang bangun seperti ini, tapi kemudian setelah yang bangun masjid tadi meninggal, ada gagasan untuk direnovasi, mungkin dilebarkan atau mungkin ditambah apa, sehingga merubah bangunan dasar. Bahkan kadang-kadang keramik yang dipasang diganti yang baru. Apakah pahala orang yang pertama tadi putus? Tidak. Bab ada Pak di kampung-kampung Pak ya, misalnya mula-mula punya bangun musola ini, bangun musola kecil. Karena jamaah semakin banyak, nggak memuat lagi, ada tanah agak luas, nggak jauh dari musola, dibikin masjid. Terus pesannya, silahkan bangun masjid, tapi jangan merobohkan musola. Padahal kalau musola ini dirobohkan, ini masjid punya halaman parkir dan tidak merusak, mengganggu pandangan keindahan masjid. Ada yang ngotot Pak, nggak boleh dibongkar. Dia khawatir kalau amal orang tuanya itu tidak lanjut. Jawabnya nggak gitu Pak, boleh dibongkar, karena dengan dibongkar itu menambah keasrian masjid, dan amal dia tetap mengalir. Kan tidak dibatasi sampai jam berapa, sampai hari apa, sampai tahun berapa, kan hadisnya. Siapa yang membangun masjid atau musola, bismillah. Jadi au masjidan banahu, orang yang membangun masjid. Yang kelima, au baitan li bani sabili banahu, amal perbuatan yang bisa melanggengkan amal-amal soleh pemiliknya, yaitu dia membangun rumah untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Au baitan li bani sabil banahu, kayak salah satu yang saya lihat bentuk kegiatan amal usaha cabang atau Aisyah ya di Panjang ini, beliau mendirikan rumah Quran. Rumah Quran, jangan main-main ini rumah Quran ini Pak.
anak-anak menghafal Al-Quran di situ. Ya, kita nyiapkan fasilitasnya. Siapa yang terlibat dalam pembangunan rumah fisabilillah, maka sekalipun nyawa sudah tercabut, tulang daging telah dimakan set tanah, pahala terus mengalir. Silahkan di mana Bapak berada, kalau mendengar ada rumah Quran, Bapak ikut ambil bagian. Ya, syukur-syukur besar, kalaupun toh tidak, apa yang bisa kita sumbangkan. Jangan sampai kita sendiri udah nggak bisa baca Quran, jauh dari Al-Quran, tetapi tidak memperhatikan tempat-tempat di mana disemai, dibaguskan tentang tumbuhnya Al-Quran. Yang keenam, apa yang menyebabkan manusia amalnya mengalir? Au nahron ajrahu, sungai yang dialirkannya untuk keperluan orang lain. Jadi kalau di dekat rumah bapak-bapak ada aliran sungai tapi tersumbat, terhambat karena tanah atau sampah, kemudian dengan inisiatif kita buang, kita angkat penghalang itu sehingga air berjalan lancar. Kelihatannya perbuatan hina ini, mau-maunya kita buang sampah enggak, giliran numpuk begini kita yang suruh bersihin. Anda sedang menolak kebaikan. Tapi juga jangan mentang-mentang ada orang yang suka membersihkan sungai, laju masyarakat suka-suka. Kasur bodol dibuang, kursi mangkrak dibuang ke sungai. Sebaliknya, siapa-siapa yang menghambat aliran sungai, apakah